Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas PAID dan PAIE, mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita kemarin tentang metode penelitian. Hari ini metode penelitian 2. Kita akan membahas tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam materi ini. Hari ini kita akan fokus terlebih dahulu dalam penelitian kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif, insya Allah kita bahas minggu depan. Baik, sebelumnya kalau ada pertanyaan atau tanggapan terkait dengan materi, silahkan disampaikan di WA Group. Nah, mungkin bagi teman-teman semua, kita langsung ke materi. Bagi teman-teman semua mungkin masih bertanya-tanya terkait dengan nanti skripsi saya itu akan menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif atau kuantitatif ya, saya itu pengennya apa sih gitu. Nah, teman-teman mulai dari sekarang itu bisa menentukan asumsi filosofisnya terkait dengan penelitian yang nanti itu akan membahas apa dan mencari apa gitu ya. Kalau teman-teman itu mempunyai kecenderungan untuk melakukan survei gitu ya, memahami pemahaman banyak orang terkait dengan penggunaan suatu metode atau produk dan lain sebagainya, yang nanti hasilnya itu adalah bentuk laporan survei. Nanti teman-teman bisa mulai sekarang itu mendesain penelitian kuantitatif non eksperimen yang berbentuk survei. Atau kalau teman-teman itu punya kecenderungan untuk melakukan eksperimen uji coba suatu metode misalkan, atau pendekatan, atau model belajar, atau strategi, atau teknik gitu ya, dikaitkan dengan nilai matematika, nilai fikih, nilai akidah akhlak, atau dikaitkan dengan karakter kewirausahaan, karakter mandiri, dan seterusnya. Teman-teman bisa menggunakan penelitian kuantitatif eksperimen atau uji coba. Jadi silahkan teman-teman mulai sekarang itu memahami kira-kira saya itu kecenderungannya itu nanti kira-kira penelitiannya itu apa. Nah, yang terakhir itu adalah penelitian kualitatif gitu ya. Nah, kapan penelitian kualitatif itu digunakan? Gitu ya. Ini untuk memberikan pemahaman teman-teman, kalau teman-teman itu tertarik atau sudah punya gambaran kalau saya nanti itu mungkin sesuai dengan apa yang akan saya jelaskan ini nanti. Kalau teman-teman punya ketertarikan dengan apa yang saya jelaskan ini tadi, kesamaan dengan apa yang akan saya jelaskan ini nanti, berarti teman-teman lebih tertarik untuk menggunakan penelitian kualitatif. Misalkan sudah punya gambaran gitu ya terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Baik, kapan penelitian kualitatif digunakan? Yang pertama, ketika masalah penelitian belum jelas gitu ya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif itu masalahnya tidak stagnan gitu ya. Tidak berhenti di satu titik gitu ya. Tidak tetap gitu ya. Masalah dalam penelitian kualitatif nanti akan kita bahas panjang lebar di materi tentang masalah. Di sini hanya pengenalan saja. Jadi, masalah dalam penelitian kualitatif itu bisa berbentuk masalah yang tetap, tidak berubah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, masalahnya itu bisa berkembang. Masalahnya bisa berkembang. Masalah dalam penelitian kualitatif itu bisa berkembang. Atau masalah dalam penelitian kualitatif itu bisa berkurang. Jadi masalah kita itu memfokuskan masalahnya itu 3 misalkan. Ternyata setelah dilakukan penelitian, masalah yang ditemukan itu hanya 2, atau ternyata hanya ada 2 masalah gitu ya. Atau ternyata kita sudah merumuskan 3, ternyata masalah yang kita temukan di lapangan itu ada 5 misalkan. Nah, itu dalam penelitian kualitatif itu adalah hal yang wajar. Nah, beda dengan penelitian kuantitatif karena variabel sudah tetap gitu ya, variabelnya sudah tetap, indikatornya itu sudah jelas yang diambil dari variabel itu, maka masalah dalam penelitian kuantitatif itu tetap gitu. Beda dengan penelitian kualitatif. Kemudian penelitian kualitatif itu digunakan ketika ingin memahami makna di balik realitas atau fenomena sosial gitu ya. Jadi ketika kita ingin memahami makna di balik realitas atau fenomena sosial,
atau pemahaman seseorang individu terkait dengan penghayatan dia, perasaan dia, gitu ya, keyakinan dia, maka penelitian kualitatif itu yang paling tepat bisa kita gunakan, gitu ya. Karena kalau sudah berbicara tentang memahami perasaan di sini seperti yang di poin 4 ini, tidak bisa, agak sulit terus kemudian kita itu hanya sekedar menyebarkan angket kepada orang yang ingin kita pahami perasaannya, gitu ya. Karena kalau kita ingin memahami perasaan seseorang, maka kita harus punya kedekatan emosional terlebih dahulu dengan orang tersebut. Iya kan? Jadi kalau kita ingin memahami seseorang, misalkan seorang perempuan, gitu ya, ya kita harus mempunyai kedekatan emosional dengan dia, gitu ya. Analoginya itu kalau kita punya pacar, gitu ya, kita punya pacar, gitu ya. Nah, pacar kita nanti itu akan mengungkapkan apa, bukan pacar ya, pasangan ya. Kalau kita punya pasangan yang sah maksud saya. Kalau kita punya pasangan yang sah kita itu akan mengungkapkan semua yang dia rasakan, yang dia percayai, yang dia yakini, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Itu. Karena sudah ada kedekatan emosional sebagai pasangan tadi itu. Nah, dalam penelitian kualitatif itu berlaku itu. Jadi untuk memahami makna di balik realitas, di balik fenomena itu, maka kita harus observasi, bertanya kepada subjek atau individu yang melakukan itu, yang terkait dengan fenomena tersebut. Nah, ketika kita bertanya kepada mereka, kita mengobservasi mereka, kita melakukan apa yang mereka lakukan, ya kita harus punya kedekatan emosional terlebih dahulu dengan mereka. Kalau kita tidak punya kedekatan emosional terlebih dahulu dengan mereka, ya bisa jadi apa yang mereka katakan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami, tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan, karena ada yang ditutup-tutupi di situ. Kemudian memahami interaksi sosial tadi itu, memahami interaksi sosial maksudnya memahami kaitan antar individu dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat, atau individu dengan individu, gitu ya, untuk memahami, gitu ya. Ini juga agak sulit kemudian kalau menggunakan angket, gitu ya. Kalau menggunakan angket atau penelitian kuantitatif. Kemudian memahami perasaan, tadi sudah saya singgung. Mengembangkan teori di sini artinya karena pola pikir kualitatif itu, pola pikirnya itu adalah pola pikir induktif atau pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang sifatnya khusus untuk ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum, gitu ya. Maka teori-teori dari penelitian kualitatif itu bisa berupa pengembangan atau bisa berupa teori baru yang berangkat dari kekhususan tadi itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, jadi kenapa ada penelitian kualitatif, gitu ya? Kenapa ada penelitian kualitatif? Jadi tidak semua fenomena sosial itu selalu bisa diteliti dengan menggunakan angka-angka, gitu ya. Jadi ada beberapa anggapan yang dimiliki oleh manusia itu harus dilakukan secara verbal, yang sifatnya itu deskriptif, bukan menggunakan angka-angka, gitu ya. Jadi misalkan begini, dalam satu kelas, gitu ya, dalam satu kelas itu mungkin secara umur itu sama, gitu ya, relatif sama, gitu ya. Kemudian secara geografis juga relatif sama-sama Pantura kan. Kemudian tingkat kesejahteraan bisa jadi juga sama, karena masih berstatus mahasiswa semua, walaupun mungkin ada yang sambil jualan online, gitu misalkan. Nah, akan tetapi ada kekhususan tertentu dalam satu kelas ini yang berbeda dengan mayoritas. Misalkan kekhususan terkait dengan kecenderungan terkait dengan ilmu pengetahuan tertentu, kecenderungan untuk memahami ilmu pengetahuan tertentu, misalkan. Jadi ada yang cenderung pada ilmu mistik nih, misalkan. Ini contoh yang agak jarang, gitu ya. Ilmu mistik bisa jadi dalam satu kelas ini hanya ada satu orang yang cenderung untuk memahami ilmu mistik, gitu ya. Nah, berarti apa di sini? Ada kekhususan, gitu ya. Ada satu bentuk khusus
dari satu kelas ini yang itu kemudian bisa dijadikan teori. Misalkan teorinya nanti itu dari 1 banding 50 orang, ada satu yang tertarik untuk belajar ilmu mistik gitu. Dari 1 banding 50 orang, ada satu mahasiswa yang tertarik untuk belajar ilmu mistik. Nanti teorinya seperti itu. Jadi nanti kalau ditarik secara umum gitu ya, dari 1.000 orang berarti ada sekitar berapa? Ada sekitar 20 orang yang tertarik untuk mempelajari ilmu mistik. Jadi menurut data seperti itu yang ditarik kesimpulannya secara umum. Nah, itu maksudnya mengembangkan teori atau memunculkan teori baru. Kemudian memastikan kebenaran data. Memastikan kebenaran data. Ini ketika kita itu ingin memastikan apa yang dikatakan oleh seseorang itu benar atau tidak, ya kita harus langsung mendatangi subjek tersebut, mengobservasi dia, bertanya kepada dia, mendokumentasikan apa yang dia lakukan gitu ya. Kalau kita hanya sekedar menyebarkan angket ketika ingin memahami apa yang dia pahami gitu ya, bisa jadi nanti itu tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Bisa jadi ada yang dia tutup-tutupi. Maka kalau kita ingin memastikan kebenaran data yang kita dapatkan, misalkan dari surat kabar gitu misalkan ya, dari surat kabar misalkan si A sedang menjalin hubungan dengan si B gitu ya, dari surat kabar. Wah, benar apa tidak ya? Nah, kita langsung bertanya kepada si A gitu ya. Tidak bisa kan kemudian kita ngasih angket pada si A gitu, isinya apakah kamu sering bertemu dengan si B? Kapan kamu bertemu dengan si B? Dengan apa kamu bertemu dengan si B? Kan tidak bisa seperti itu. Tapi kalau kita sudah membangun hubungan emosional terlebih dahulu dengan si A, ya, sudah mendekatkan diri dengan si A, maka si A ini bisa jadi akan mengungkapkan apakah dia itu punya hubungan dengan si B. Nah, itu maksudnya memastikan kebenaran data. Kemudian meneliti sejarah perkembangan gitu ya. Meneliti sejarah perkembangan. Nah, sejarah perkembangan itu tentu agak susah kemudian kalau penelitiannya itu menggunakan penelitian kuantitatif yang basisnya itu adalah angka gitu ya. Jadi kalau bicara tentang perkembangan manusia dari masa ke masa atau sejarah individu yang nanti bisa menjadi biografi misalkan, itu lebih pasnya menggunakan desain penelitian kualitatif gitu ya, karena harus berinteraksi dengan tokoh dalam sejarah tersebut atau tokoh yang terkait dengan sejarah tersebut, misalkan pertempuran 10 November gitu ya. Jadi yang kita teliti siapa, subjek penelitian siapa? Ya pahlawan-pahlawan 10 November atau pemerintah daerah kota Surabaya, pemerintah kota Surabaya misalkan, atau provinsi Jawa Timur misalkan, yang punya data-data terkait itu. Yang kita dekati itu, yang kita teliti itu untuk membahas tentang sejarah pertempuran 10 November. Agak susah terus kemudian kalau kita menyebar angket gitu ya terkait dengan sejarah 10 November, itu agak susah karena apa? Ya bisa jadi nanti data yang didapatkan itu tidak relevan dengan apa yang ingin diungkapkan oleh subjek penelitiannya, karena hanya berupa angket tadi itu. Jadi itu kalau teman-teman ingin menggunakan penelitian kualitatif, dasarnya itu ini gitu ya. Masalah penelitian belum jelas, ingin memahami makna di balik realitas dan seterusnya. Selanjutnya, posisi penelitian kualitatif itu muncul setelah penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif itu marak setelah adanya kajian tentang antropologi budaya. Kajian antropologi budaya itu mulai marak muncul pada dekade setelah Perang Dunia II selesai. Itu mulai banyak muncul kajian antropologi budaya gitu ya. Nah, sebelum itu penelitian yang sering dilakukan oleh peneliti itu adalah metode penelitian kuantitatif gitu ya. Metode penelitian kuantitatif karena berangkat dari pemikiran positivisme, pemikiran aliran filsafat positivisme itu yang marak dilakukan oleh peneliti pada saat itu adalah penelitian kuantitatif. Nah,
Setelah maraknya kajian tentang antropologi budaya setelah Perang Dunia II, penelitian kualitatif itu mulai banyak dibahas ketika dekade 60-70. 60-70, kemudian tahun 80-90 itu sudah banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang menulis tentang teori penelitian kualitatif. Jadi awal mula munculnya kualitatif itu terkait dengan antropologi budaya ini. Karena kalau kita ingin mempelajari budaya seseorang, penghayatan seseorang gitu ya, atas kepercayaan dia, atas keimanan dia, itu agak susah terus kemudian kalau menggunakan desain penelitian kuantitatif gitu ya. Bertitik tolak dari paradigma fenomenologis, bertitik tolak dari fenomena gitu ya, fenomena yang muncul yang kita amati menggunakan indera kita. Nah, fenomena ini itu dihayati oleh seorang individu atau suatu kelompok tertentu gitu ya. Jadi dihayati baik oleh individu maupun kelompok tertentu. Maka dalam penelitian kualitatif itu tidak mensyaratkan jumlah subjek penelitian yang banyak atau responden yang banyak. Penelitian kualitatif itu bisa hanya meneliti satu orang. Misalkan biografi, biografi itu kan ya satu orang yang diteliti gitu ya. Biografi Gus Dur gitu ya. Kan yang diteliti hanya satu orang. Atau teman-teman mungkin nanti mau menulis biografi Ki Haji Ulil Arwani Albab misalkan. Meneliti Gus Ulil. Berarti yang teman-teman itu setiap hari datang ke dalam beliau, sowan ke dalam beliau, mengamati mengamati keseharian beliau seperti apa, ngobrol dengan beliau seperti apa, pendidikannya dulu, pengalaman belajarnya dulu, bagaimana beliau menghafalkan Al-Quran, bagaimana beliau menata, memanage Yayasan Arwaniah dan seterusnya gitu ya. Nah itu kita susun menjadi biografi Ki Haji Ulil Arwani Albab. Jadi yang diteliti itu hanya satu orang. Atau kelompok sosial tertentu, misalkan kelompok Samin kalau di Kudus, atau di Pati juga ada Samin, atau agama Bahai kalau di Pati itu juga ada. Jadi kelompok tertentu agama Bahai terkait dengan keyakinan agama Bahai mereka. Selanjutnya, posisi penelitian kualitatif diarahkan pada latar dan individu secara holistik, jadi tidak terikat pada populasi atau sampel tertentu. Nah, individu secara holistik ini tidak mengisolasikan seorang individu atau sekelompok masyarakat dalam satu kelompok kontrol atau satu kelompok eksperimen seperti dalam penelitian kuantitatif. Tapi individu ya individu itu dengan berbagai macam variabel yang mempengaruhinya. Jadi misalkan meneliti tentang si A, si B, dan si C, maka tidak hanya membataskan interaksi antara si A, si B, dan si C, tapi juga pengaruh di luar itu, pengaruh di luar si A, si B, dan si C yang ikut mempengaruhi perjalanan hidup si A, si B, dan si C, yang mempengaruhi penghayatan mereka, perasaan mereka gitu. Bisa jadi yang mempengaruhi itu tidak hanya satu variabel, bisa jadi ada 10 variabel. Misalkan yang mempengaruhi si A untuk berwirausaha secara mandiri gitu ya. Tidak hanya satu variabel, tapi banyak variabel. Variabel keluarga, variabel masyarakat, variabel sekolah gitu ya. Variabel kebutuhan misalkan ya. Dan seterusnya. Jadi ada banyak variabel di situ. Nah, maka meneliti si A terkait dengan kewirausahaannya itu juga harus holistik, menyeluruh tadi, tidak mengebiri si A itu dalam pandangan si A gitu ya. Tapi harus terkait dengan banyak variabel, karena yang dibahas itu adalah wirausaha yang dilakukan oleh si A. Apa yang mempengaruhi wirausaha yang dilakukan oleh si A tadi itu. Nah, beda dengan penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif, subjek penelitian itu kita organisasikan dalam populasi, kemudian kita tentukan sampelnya. Kemudian yang terakhir, posisi penelitian kualitatif bersifat artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola. Ini merupakan pengertian dari bahwa penelitian kualitatif itu bisa jadi antara proposal dengan laporan penelitiannya itu bisa jadi berbeda.
Misalkan tadi saya singgung tentang masalah ya. Masalah dalam penelitian kualitatif dalam proposal dengan hasil penelitian itu bisa jadi berbeda masalahnya. Gitu ya. Atau subjek penelitian kualitatif. Kita awalnya sudah merencanakan bahwa subjek yang akan kita wawancarai itu ada 5 orang misalkan. 5 subjek. Ternyata setelah kita terjun ke lapangan, dari 2 orang saja itu datanya sudah jenuh misalkan. Jadi subjek penelitiannya dari 5 yang direncanakan hanya 2 yang fix dijadikan subjek penelitian. Itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Karena apa? Ternyata dari 2 orang itu data yang didapatkan itu sudah komprehensif, sudah mendalam, sudah jenuh, tidak berubah-ubah lagi. Atau misalkan teknik pengumpulan datanya, kita sudah merencanakan teknik pengumpulan datanya itu menggunakan wawancara terstruktur, misalkan dengan wawancara terstruktur itu dengan panduan pedoman wawancara gitu. Ternyata setelah kita datang ke lapangan, meneliti kepada subjek penelitian, mendatangi subjek penelitian, ternyata subjek penelitiannya itu sudah meninggal misalkan, sudah meninggal, atau ternyata subjek penelitiannya itu tidak bisa bicara. Maka yang kita teliti, maka kita tidak lagi menggunakan wawancara terstruktur karena subjek penelitian kita tidak bisa berbicara. Yang kita lakukan apa? Hanya menggunakan observasi, dokumentasi misalkan. Atau pedoman wawancaranya itu bukan pedoman wawancara yang sifatnya verbal, tapi pedoman wawancara menggunakan isyarat-isyarat tertentu gitu ya. Karena subjek penelitiannya tidak bisa berbicara. Maka dari itu penelitian kualitatif itu kurang terpolanya di situ. Beda dengan penelitian kuantitatif yang variabelnya sudah jelas, indikatornya jelas, angketnya juga jelas. Angket ini tidak akan berubah ketika masih menjadi proposal sampai ketika dia sampai pada laporan penelitian, atau subjek juga tidak berubah ketika dia masih berupa proposal sampai dilakukannya penelitian. Kalau sampelnya 45 ya ketika penelitian 45 orang itu yang diberi angket. Nah, itu maksud dari penelitian kualitatif itu terpola karena tidak seperti penelitian kuantitatif yang polanya itu tetap. Selanjutnya definisi. Pembahasan tentang definisi saya kira tidak terlalu mendalam, tapi yang harus dipahami teman-teman bahwa penelitian kualitatif seperti tadi yang saya singgung itu berusaha untuk memaknai atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang masyarakat atau subjek penelitian. Jadi ketika kita sebagai peneliti kualitatif, kita harus terlebih dahulu melepaskan asumsi-asumsi atau perspektif-perspektif yang kita bawa terkait dengan fenomena yang kita lihat. Misalkan kita ingin mempelajari tradisi Bulusan, ya kita harus menanggalkan perspektif kita semuanya tentang pemahaman kita terhadap tradisi Bulusan. Kita datang ketika meneliti tradisi Bulusan itu benar-benar seperti orang yang awam yang tidak tahu dengan tradisi Bulusan sama sekali. Agar apa? Agar makna pelaksanaan tradisi Bulusan itu benar-benar didapatkan dari perspektif pelakunya, orang-orang yang melaksanakan tradisi Bulusan, tidak tercampur dengan perspektif kita terkait dengan tradisi Bulusan itu. Nah, merupakan penelitian yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu, sebagaimana dihayati individu atau kelompok sosial tertentu. Jadi fokusnya itu pada penghayatan individu, perasaan individu, pengamalan individu, keyakinan individu atau kelompok masyarakat tertentu. Maka di sini sekali lagi penelitian kualitatif itu tidak mensyaratkan jumlah subjek penelitian yang banyak. Jadi aspek keterwakilan dalam penelitian kualitatif itu lebih sedikit dibandingkan aspek keterwakilan dalam penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu semakin banyak subjek, semakin banyak sampel semakin bagus, karena bisa mencapai sampel jenuh gitu ya. Penelitian kualitatif semakin fokus kepada subjek penelitian itu semakin bagus. Jadi kalau
subjeknya itu 5 dan fokus semua, itu lebih bagus daripada subjeknya itu 20 tapi tidak fokus. Atau subjeknya itu 2 tapi fokus, benar-benar bisa menghasilkan data yang jenuh, data yang tidak berubah, data yang tetap. Itu lebih baik daripada 5 subjek penelitian tetapi datanya itu masih berubah-ubah atau tidak fokus. Merupakan penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yang memahami dunia apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Makanya penelitian kualitatif itu berangkat dari bawah tadi itu, berangkat dari kekhususan individu atau masyarakat, bukan berangkat dari teori yang sudah permanen gitu ya, yang sudah seharusnya, bukan berangkat dari konsep yang seharusnya diterapkan di masyarakat, bukan, tapi berangkat dari pemahaman masyarakat atas suatu fenomena tertentu atau keyakinan masyarakat atas keyakinan yang dia yakini. Jadi itu maksud dari dunia apa adanya, bukan seharusnya. Seharusnya kamu begini loh, seharusnya kamu begini loh. Ini tidak berlaku dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya tujuan penelitian kualitatif itu yang pertama menggali informasi secara mendalam itu ya. Jadi fokus tadi itu. Fokus, jadi semakin fokus semakin bagus penelitian kualitatif itu ya. Semakin fokus semakin bagus. Kalau penelitian kuantitatif semakin banyak subjek penelitian semakin bagus, semakin banyak sampel semakin bagus. Mengetahui alasan, makanya penelitian kualitatif itu digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa. Ya, mengapa, bagaimana gitu ya. Itu penelitian kualitatif. Karena kalau sudah mengapa itu agak susah kemudian kalau harus menggunakan angka-angka gitu ya. Kalau harus menggunakan angka-angka, kalau harus menggunakan angket gitu ya. Karena mengapa itu tidak mempunyai derajat keterukuran yang pasti. Mengapa, jawaban mengapa antara satu orang dengan orang yang lain ketika melihat satu fenomena itu bisa jadi berbeda karena jawaban mengapa itu luas sekali. Kemudian untuk mengeksplorasi, melakukan eksplorasi gitu ya. Melakukan kajian yang mendalam gitu ya. Melakukan pendalaman terhadap suatu fenomena, terhadap keyakinan masyarakat tertentu. Kemudian untuk menemukan, untuk discover, untuk menemukan teori atau mengembangkan teori gitu ya, mengembangkan teori atau menemukan teori yang berangkat dari kekhususan individu atau masyarakat tadi itu. Kemudian deskriptif, bersifat deskriptif atau mendeskripsikan. Tujuan dari kualitatif itu berusaha untuk mendeskripsikan fenomena yang tidak bisa dijelaskan ketika menggunakan desain penelitian kuantitatif. Jadi menjelaskan fenomena di balik realitas yang kita teliti. Dan yang terakhir wawasan terhadap tindakan. Jadi mempunyai wawasan, tujuannya itu agar mempunyai wawasan terhadap tindakan tertentu terhadap subjek yang kita teliti. Misalkan ketidakmauan masyarakat Samin untuk memasukkan anaknya ke sekolah formal, misalkan ya, ini contoh saja. Nah, nanti tindakannya itu apa setelah diketahui mengapa sih mereka tidak mau memasukkan anaknya ke sekolah formal. Nah, jadi setelah ada jawaban dari pertanyaan mengapa itu, kemudian muncul tindakan. Ada wawasan terhadap tindakan seharusnya itu seperti ini loh. Gitu. Selanjutnya paradigma penelitian kualitatif. Itu yang pertama asumsinya, realitas dibangun secara sosial. Asumsi penelitian kualitatif itu bahwa realitas itu dibangun secara sosial atau berlatar alamiah. Jadi apa adanya itu tadi yang dimaksud apa adanya. Jadi bukan realitas itu ditentukan. Sebagaimana penelitian kuantitatif kita harus menentukan populasi, sampel, angket dan seterusnya, tidak. Tapi penelitian kualitatif kita harus melihat dunia itu apa adanya. Realitas itu ya sesuai dengan apa yang dibangun oleh masyarakat tertentu. Bukan kita kemudian menyeting terlebih dahulu baru melakukan penelitian. Misalkan bertanya kepada subjek penelitiannya, Pak, nanti kalau saya tanya begini sampean jawab begini ya. Jadi penelitian kualitatif itu menghindari itu. Variabel kompleks saling terhubung dan sulit diukur. Ini ya, jadi variabelnya itu kompleks banyak. Beda dengan penelitian kuantitatif yang variabelnya itu
hanya terdiri dari 1, 2, 3 variabel gitu ya. Jadi terbatas. Variabel kualitatif itu banyak. Tadi seperti contoh yang mempengaruhi mahasiswa A untuk berwirausaha, itu ada banyak variabel yang itu juga harus kita teliti. Nah, itu juga saling berhubungan, tidak kemudian tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi variabel dalam penelitian kualitatif itu asumsinya itu saling terhubung, tidak kemudian tidak ada kaitannya sama sekali. Kemudian tujuannya memahami situasi yang ada gitu ya. Tadi sudah saya singgung tadi. Jadi memahami situasi yang ada sesuai dengan perspektif individu atau masyarakat tersebut, bukan sesuai dengan perspektif kita sebagai peneliti. Kemudian mendekatkan hubungan antara peneliti dan subjek penelitian. Tadi juga sudah saya singgung bahwa dalam penelitian kualitatif itu harus ada hubungan emosional gitu ya, antara peneliti dengan subjek penelitian. Jadi ada hubungan emosional, bukan kemudian hubungan yang tidak ada kenalan sama sekali. Nah, beda dengan penelitian kuantitatif gitu ya. Penelitian kuantitatif itu tidak mensyaratkan peneliti dengan subjek yang diteliti itu harus ketemu. Jadi sampai nanti itu kalau menggunakan penelitian kuantitatif, saya bisa minta tolong guru-guru untuk menyebarkan angket pada siswa. Itu enggak masalah, boleh-boleh saja. Tapi penelitian kualitatif, peneliti dengan subjek yang diteliti itu sebisa mungkin itu mempunyai kedekatan emosional dan harus bisa bertemu, bisa berinteraksi secara langsung. Nah, selain itu peneliti itu juga merasakan sendiri realitas yang dia teliti itu seperti apa, budaya yang dia teliti itu seperti apa, kultur yang dia teliti itu seperti apa. Nah, itu maksudnya ada kedekatan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian. Kemudian hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Maksudnya dirundingkan dan disepakati bersama dengan subjek penelitian. Jadi peneliti sepakat dengan subjek penelitian, hasil penelitiannya itu seperti ini loh, apakah Anda sepakat gitu ya. Kalau subjek penelitian mengatakan, wah saya tidak sepakat, yang saya rasakan itu tidak seperti itu, nah, maka harus ada penelitian ulang. Kemudian paradigma pendekatannya hasil berupa hipotesa dan teori. Hasil bisa berupa hasil bisa berupa dugaan sementara dan teori. Nah, kalau hasil bisa berupa dugaan sementara, kalau penelitiannya itu baru penelitian pertama gitu ya. Baru penelitian pertama, belum ada penelitian sebelumnya. Itu bisa jadi menjadi dugaan sementara. Atau juga sudah bisa menjadi teori karena sudah banyak penelitian terkait penelitian itu dengan karakteristik subjek penelitian yang sama gitu ya. Dengan karakteristik subjek penelitian yang sama. Misalkan tipologi Muslim di Jawa gitu ya. Tipologi Muslim di Jawa. Jadi teorinya tipologi Muslim di Jawa itu ada yang abangan, ada yang kejawen, ada yang santri misalkan. Nah, itu sudah menjadi sebuah teori karena apa? Sudah banyak penelitian yang meneliti tentang itu, bahkan sejak zaman penjajahan itu sudah ada penelitian tentang itu. Peneliti sebagai instrumen naturalistik. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya itu adalah kita atau peneliti itu sendiri. Beda dengan penelitian kuantitatif yang instrumen penelitiannya itu adalah menggunakan angket dan lain sebagainya. Bukan peneliti. Peneliti dalam penelitian kualitatif itu menjadi instrumen utama. Kemudian paradigma pendekatannya selanjutnya adalah mencari pola-pola atau hubungan-hubungan gitu ya. Mencari pola-pola, konsep-konsep, tipologi-tipologi gitu ya. Kemudian mencari kompleksitas, mencari keragaman, mencari pluralitas gitu ya, dari subjek penelitian gitu ya. Karena memang banyak variabel yang akan muncul ketika kita berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian. Menghindari penggunaan angka-angka karena menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Bersifat induktif, tadi sudah saya jelaskan, mengambil pemahaman yang bersifat khusus
Jadi berangkat dari pola pikir dari pernyataan yang bersifat khusus untuk menghasilkan pernyataan yang bersifat umum berupa hipotesa dan teori itu. Jadi hasil dari induktif itu ya hipotesa dan teori untuk penelitian kualitatif. Desain penelitian bersifat sementara. Tadi sudah saya singgung ya bahwa penelitian kualitatif itu tidak tetap desain penelitiannya. Bisa jadi subjeknya berubah, bisa jadi teknik pengambilan datanya berubah, bisa jadi analisis datanya berubah gitu ya. Ketika peneliti itu sudah berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian. Selanjutnya karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama settingnya itu alami, tidak disetting, tidak dikondisikan, tapi benar-benar alami, sesuai realitas sosial, sesuai fenomena sosial gitu ya. Jadi tidak ada setting di situ. Kemudian instrumennya adalah manusia, yaitu kita sebagai peneliti. Kemudian analisis data secara induktif, menghendaki arah penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Jadi ada penelitian kualitatif itu arahnya itu ya teori baru. Kalau kuantitatif itu lebih kepada pengujian teori. Ya, penelitian kuantitatif itu lebih menghendaki pada pengujian teori. Kalau penelitian kualitatif itu menghendaki ke arah penyusunan teori baru. Kemudian laporan bersifat deskriptif. Laporannya itu deskripsi terhadap fenomena, atas fenomena gitu ya. Lebih mementingkan proses daripada hasil gitu ya. Jadi karena penelitian kualitatif itu mensyaratkan kedekatan emosional, berarti proses dalam penelitian kualitatif itu lebih variatif dibandingkan penelitian kuantitatif gitu ya. Lebih variatifnya itu mungkin jam penelitiannya itu lebih lama, kemudian yang diamati itu lebih bervariasi karena harus ada pengamatan observasi terkait dengan subjek penelitian dan seterusnya. Jadi proses dalam penelitian kualitatif itu benar-benar menentukan pemahaman individu atas suatu fenomena atau interaksi sosial. Benar-benar menentukan nanti jawaban dari apa makna di balik realitas tersebut, makna di balik fenomena tersebut. Kemudian pembatasan penelitian yang disebut fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif karena variabelnya itu banyak gitu ya. Bisa jadi banyak, maka peneliti perlu membatasi masalah yang kemudian disebut sebagai fokus penelitian. Jadi fokusnya itu di apa? Misalkan tadi contoh variabel yang mempengaruhi mahasiswa A untuk berwirausaha gitu ya. Nah, di situ ada 10 misalkan yang mempengaruhi. Nah, di situ peneliti memfokuskan pada variabel yang terkait langsung dengan si A atau setiap hari bertemu dengan si A. Berarti dari keluarganya atau dari teman-temannya misalkan. Jadi dibatasi. Kemudian desain penelitian bersifat sementara. Jadi sudah saya singgung. Yang terakhir interpretasi bersifat ideografik atau khusus yang lebih khusus ya, bersifat berangkat dari pemahaman individu yang kemudian nanti ditarik untuk menjadi suatu teori substantif. Selanjutnya pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif di sini saya mengikuti teorinya Creswell. Menurut Creswell, pendekatan penelitian kualitatif itu ada 5, dan Creswell juga mensarikan dari banyak teori. Teman-teman bisa membaca di bukunya, judulnya Qualitative Research and Design Research ya. Penelitian kualitatif dan riset desain penelitian kualitatif dan desain penelitian. Jadi di sana dia mensarikan 5 pendekatan ini dari banyak ahli, dari banyak ahli terutama ahli di bidang ilmu sosial ya, bukan ilmu alam atau sains. Jadi ahli di bidang ilmu sosial dan khususnya itu terkait dengan antropologi budaya.
Nah, akhirnya ketemu 5 pendekatan ini. Pendekatan naratif, fenomenologi, grounded teori, etnografi, dan studi kasus. Pendekatan naratif atau biografi dan sejarah individual nanti akan kita bahas. Pendekatan naratif itu lebih fokus pada eksplorasi kehidupan individu atau seseorang. Jadi fokus dari naratif sekali lagi itu fokus pada kehidupan individu atau seseorang, bukan kehidupan masyarakat atau kelompok. Jadi naratif itu lebih fokus pada kehidupan individu atau seseorang. Maka penelitian naratif itu nanti akan menjadi biografi atau autobiografi. Biografi itu berarti biografi seseorang, bukan peneliti. Kalau autobiografi itu berarti seseorang itu sekaligus menjadi peneliti, kemudian memunculkan biografi, itu namanya autobiografi. Atau memunculkan sejarah kehidupan. Jadi peneliti bertanya kepada banyak orang, tidak pada orang tersebut. Jadi bertanya kepada banyak orang yang terkait dengan satu orang yang ingin ditulis biografinya, misalkan sejarah kehidupan Nabi Muhammad gitu ya. Karena Nabi Muhammad sudah tidak ada, sudah meninggal, maka kita menelitinya itu dari buku-buku atau tarikh-tarikh yang terkait dengan kehidupan Nabi Muhammad. Dan sejarah tutur. Sejarah tutur ini berarti sejarah yang dituturkan, sejarah yang dikatakan, bukan yang berasal dari artefak-artefak seperti sejarah kehidupan tadi itu, atau berasal dari tulisan-tulisan yang itu berlaku di sejarah kehidupan. Kalau sejarah tutur itu berarti murni berasal dari penuturan seseorang, murni berasal dari apa yang dikatakan oleh seseorang. Kemudian fenomenologi, pemahaman esensi pengalaman terhadap tentang fenomenon atau fenomena. Pemahaman esensi, pemahaman makna pengalaman tentang fenomena. Nah, penelitian fenomenologi, studi fenomenologi ini berusaha mencari makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Jadi kalau fenomenologi itu dialami oleh beberapa individu, bukan hanya satu individu, tapi beberapa individu. Kalau dialami oleh satu individu, nanti itu menjadi studi kasus. Nah, kalau dialami oleh banyak individu, mencari esensi dari suatu fenomena yang dialami oleh banyak individu, itu menjadi studi fenomenologi. Nah, di sini dalam studi fenomenologi ini peneliti harus mengesampingkan pengalaman pribadi peneliti terlebih dahulu. Seperti tadi yang saya contohkan dalam tradisi Bulusan, peneliti harus mengesampingkan pandangan peneliti terkait dengan tradisi Bulusan. Jadi seperti peneliti itu tidak tahu apa-apa terkait dengan tradisi Bulusan. Kemudian grounded teori, pengembangan suatu teori dari bawah dengan data lapangan, gitu ya. Jadi grounded teori itu berusaha melakukan analisis abstrak terhadap suatu fenomena dengan maksud analisis ini akan menciptakan teori tertentu. Jadi maksud dari studi grounded teori itu ingin memunculkan teori tertentu. Misalkan teori tentang tipologi masyarakat Muslim Jawa, gitu ya. Atau teori tentang tipologi masyarakat Muslim di pesisir utara timur Jawa Tengah, misalkan. Pesisir utara timur itu berarti meliputi Jepara, Demak, Kudus, Pati, Rembang, misalkan. Jadi tipologi masyarakat Muslim di sana itu apa saja? Oh, muncul kejawen. Oh, muncul santri. Oh, muncul abangan. Oh, muncul nasionalis, misalkan. Jadi ada teori berupa tipologi masyarakat Muslim utara timur Jawa Tengah. Itu grounded teori. Kemudian etnografi, pemaparan dan penafsiran satu kelompok sosial dan budaya, studi terhadap satu kelompok sosial budaya. Nah, ini kaitannya dengan naratif. Kalau naratif itu eksplorasi kehidupan individu seseorang. Kalau etnografi, pemaparan dan penafsiran satu kelompok sosial budaya. Jadi seperti biografi tapi jumlahnya itu banyak, gitu ya. Maksudnya subjek penelitiannya itu banyak. Kalau naratif itu subjek penelitiannya satu, kalau etnografi itu satu kelompok budaya.
Nah, bedanya dengan fenomenologi. Kalau fenomenologi itu memahami fenomena, makna dari fenomena gitu ya. Sekali lagi memahami makna dari fenomena yang dilakukan oleh suatu masyarakat, suatu kelompok. Kalau etnografi itu hanya memaparkan dan menafsirkan, bukan mencari maknanya, bukan mencari maknanya. Jadi memaparkan dan menafsirkan kegiatan budaya atau kultur suatu kelompok tertentu. Nah, itu etnografi. Dan yang terakhir, nah etnografi ini sebelum yang terakhir, etnografi ini menggabungkan data emik pandangan partisipan dan data etik pandangan peneliti. Nah, jadi apa namanya? Kalau fenomenologi itu tidak ada pandangan pribadi peneliti. Jadi benar-benar murni data itu diambil dari pandangan subjek penelitian. Kalau etnografi itu menggabungkan, analisisnya menggabungkan data dari pandangan subjek penelitian dan pandangan peneliti. Jadi ada dua pandangan yang digabungkan di situ. Itu etnografi. Yang terakhir, studi kasus, pengembangan sebuah analisis mendalam dari satu kasus tunggal atau kasus ganda. Gitu ya, pengembangan sebuah analisis mendalam dari satu kasus tunggal atau kasus ganda. Nah, ini kaitannya dengan fenomenologi. Jadi studi kasus seseorang atau kasus tertentu dalam fenomena tertentu. Nah, studi kasus ini bisa kasusnya itu satu atau kolektif gitu ya. Bisa satu individu atau satu kasus, atau dua individu atau dua kasus atau lebih gitu ya. Dari suatu fenomena. Itu pendekatan studi kasus. Baik teman-teman, demikian untuk perkuliahan hari ini tentang penelitian kualitatif. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di WA Group. Saya harapkan teman-teman bisa aktif untuk bertanya dan menanggapi. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah penjelasan dan kurang penjelasan. Kita lanjutkan di WA Group. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.